Kita semua pernah ada di titik bola salju, di mana kesalahan kecil seakan menjadi raksasa yang tak bisa dielakkan. Rasanya, sekecil apapun kesalahan yang kita buat, kita selalu ada di posisi paling bawah, seolah dunia ini memperlihatkan semua kekurangan kita dan tak memberi sedikit pun ampun. Sementara itu, teman-teman kita terlihat sempurna, menjalani hidup dengan percaya diri tanpa beban, dan kita terperangkap dalam pikiran sendiri, terus-menerus menyalahkan diri sendiri. Aneh, ya? Seharusnya kita yang paling mengenal diri kita, tapi kenapa malah jadi pelakunya sendiri? Jika kamu merasa seperti itu, tenang saja. Kamu tidak sendiri di perjalanan ini. Mari kita gali lebih dalam tentang kenapa kita sering sekali berperan sebagai hakim bagi diri sendiri dan merasa bersalah bahkan untuk hal-hal yang sepele. Kita akan menjelajahi pikiran kita dan bercermin. Yuk, kita mulai langkah pertama dari perjalanan ini dan lihat apa yang sebenarnya terjadi. Step 1. Apa sih penyebabnya? Sebelum kita menyelam lebih dalam, mari kita tengok sejenak. Mengapa kita cenderung menyalahkan diri sendiri? Mungkin karena nafsu ingin sempurna yang tertanam dalam diri kita. Kita tumbuh dengan segala ekspektasi yang kadang tidak realistis. Kadang kita berharap setiap bintang di langit bisa kita sentuh, padahal kita ini manusia biasa dengan kekurangan. Bayangkan, setiap kali kita gagal, alih-alih melihat pelajaran dari situasi, malah kita putar balik ke diri sendiri, mencela, dan memperpanjang daftar kesalahan kita. Aneh sekali, bukan? Nah, ketika kita terbenam dalam kopi hitam yang pahit ini, kita mulai bertanya, apakah ini cara kita menunjukkan bahwa kita peduli? Atau justru, kita hanya terjebak dalam pola pikir yang terus membuat kita terperangkap dalam kegelapan? Pertanyaan-pertanyaan ini harus kita jawab, agar bisa melangkah ke bab berikutnya. Dan percaya deh, ada jalan keluar dari kegelapan ini. Kita harus mau mencari. Step 2. Perbandingan yang sengsara. Ayo kita jujur, siapa di antara kita yang tidak pernah membandingkan diri dengan orang lain? Kita melihat kesuksesan orang lain di media sosial dan, boom! Kita merasa hidup kita lari dari jalurnya. Rasanya, seperti kita mengukur segalanya dengan penggaris yang salah. Alih-alih merasa bangga atas pencapaian kita sendiri, kita malah masuk ke dalam siklus rasa gagal dan melihat hidup kita dari sudut pandang yang keliru. Kenapa dia bisa, dan saya tidak? Tanyakan pada diri sendiri, apa sebenarnya yang kita cari? Dibandingkan adalah permainan berbahaya yang penuh jebakan. Saat kita melihat sosok lain dengan segudang prestasi, kita mudah jatuh ke dalam jurang rendah diri. Seolah-olah kita hidup di dunia yang tidak seimbang, di mana kita lebih fokus pada apa yang kita tidak punya, bukan pada apa yang tersedia untuk kita. Step 3. Kebiasaan menunda yang membuat kita patah. Gak terasa ya, kadang kebiasaan menunda jadi sahabat karib kita. Setiap kali tugas datang, semangat kita turun seolah kita memiliki kelas menunda. Akibatnya, kita jadi terbiasa menyalahkan diri. Kenapa saya tidak bisa menyelesaikannya tepat waktu? Ujung-ujungnya, penundaan ini menambah beban mental dan perasaan bersalah kita. Coba deh, bayangkan kalau kita bisa mengubah pola ini. Bukan hanya tugas yang selesai, tapi rasa percaya diri juga terbangun. Kita jadi lebih berdaya, bukan cuma sebagai penonton dalam hidup kita sendiri. Yuk, mumpung masih ada waktu, kita harus berani introspeksi. Mengapa kita menunda? Dan apa yang bisa kita lakukan untuk mulai berdamai dengan kebiasaan buruk ini? Kita bisa mulai dengan langkah kecil, untuk merubah kebiasaan menunda menjadi kebiasaan produktif. Step 4. Menghadapi rasa takut yang menjerat. Rasa takut adalah monster nyata dalam benak kita. Ia bisa jadi penghalang terbesar saat kita ingin mencoba sesuatu yang baru.
Ketika kita terjebak dalam pikiran, kalau gagal nanti gimana, kita malah memperburuk keadaan. Rasa takut ini menjadi alasan utama kenapa kita berlama-lama dalam zona tidak nyaman. Selalu ada suara di kepala yang berkata, "Jangan coba, kamu pasti gagal." Ironis, kan? Kita sendiri yang menjebak diri kita dengan ketakutan yang tidak beralasan. Harusnya, ketakutan bisa jadi pemicu kita untuk melawan stigma negatif. Alih-alih bergantung pada rasa takut, kita harusnya belajar untuk menghadapinya. Kita bisa memulai langkah kecil untuk menyelesaikan ketakutan, sedikit demi sedikit. Yang penting, mau melawan rasa takut itu. Chapter 5, memaafkan diri sendiri itu penting. Akhirnya kita sampai di titik ini, memaafkan diri sendiri. Dengar, kita ini bukan robot yang dibekali algoritma sempurna. Setiap kesalahan yang pernah kita buat itu bagian dari perjalanan kita. Kadang kita perlu mengingatkan diri sendiri bahwa bahkan kesalahan itu punya arti. Saat kita tidak memberi ruang untuk memaafkan diri, kita seperti mengunci diri dalam penjara mental yang hanya kita buat. Ini bukan cara yang sehat. Memaafkan diri bukan berarti kita mengabaikan kesalahan. Justru, kita bisa belajar dari situ. Dengan memaafkan, kita memberi kesempatan bagi diri sendiri untuk berkembang. Jadi, ayo mulai pelan-pelan bangkit, memperbaiki diri tanpa menyakiti diri sendiri lebih dalam. Temukan lebih banyak pembahasan menarik di Ruang Tumbuh. Bertumbuh itu proses, bukan lomba.